Urang bapa sambahan. Apa orang pesambahan? Urang menyambah urang itu kan namanya syirik kan, Mak? Angku datuk parpati disambah urang, apa ke mamak ko Tuhan? Mako sajak dulu sampai bak kini urang Minangkabau tulah terlanjur syirik. Makanya para lu tobat masal ma untuk membantu akidah. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Inilah sajian kami di awal 2009 ini, sebuah perbincangan seputar adat dan Keminangkabauan. Diramu oleh Angku Yus Datuk Perpatian dengan judul Diskusi Adat. Dalam karakter seorang mahasiswi yang mewakili aspirasi Angkatan Muda Minang, kritis, ilmiah, lugas, dan sedikit karengkala, berhadapan dengan sosok pemangku adat seni klasik yang bijak. Anda akan melihat pertarungan hitam putih antara dua generasi berbeda posisi untuk satu sasaran tembak. Seru, asyik, dan perlu untuk disimak. Sebagai kemenangan, Nani Syamsu, dan sebagai mama, Yus Datuk Perpatian. Selamat mengikuti. Iko cek lai ko mama Atuh. Urang bapa sambahan. Apa orang pesambahan? Urang menyambah urang itu kan namanya syirik kan, Mak? Angku datuk parpati disambah urang, apa ke mamak ko Tuhan? Mako sajak dulu sampai bak kini urang Minangkabau tulah terlanjur syirik. Makanya para lu tobat masal ma untuk membantu akidah. Alah, ada jo. Inggo itu dulu, Mak. Mungkasi menyambah di sikoko bukanlah menuhankan seseorang atau menghambakan diri, bukan itu, tapi sekedar katu-katu penghormatan, seakan-akan merajokan lawan mengecek sehingga beliau disambah. Itu namanya basa-basi, ya enggak? Di akhir sore orang dulu biasa menulis kalimat macam itu, sembah sujud dari Ananda. Apa itu dianggap mentuhan karanggae? Apapun alasan mama, kata-kata menyambah itu salah. Iya, itu salah. Nah, kalaulah tahu salah, untuk apa dipakai juo? Boleh dipakai dan salah asalkan sama-sama paham kasihnya. Suli ambo tarimo, Mak. Ambo rasa hal semacam itu dipakai orang setiap hari, di mana dan kapan saja. Kebenaran itu sifatnya universal, Mak. Yang benar itu benar, yang salah tetap salah. Nah, ndak boleh diago-ago. Maaf kemenakan. Sabananya ikut pelajaran anak SD, bukan porsinya mahasiswa. Tapi apa boleh buat, tapaso mama ungkapkan supaya jangan salah persepsi tentang Minangkabau. Kini giliran mama bertanya, pernah ndak kemanakan mencalia orang sumbayang di Musaji? Di Musaji memang tampil orang sumbayang, Mak. Bukan Musaji namanya kalau dipakai orang untuk sembayang. Iko mama serius atau bagarah? Astagfirullah. Datuk Parpati alun lepikun kemenakan. Tapi ambo alun paham tujuan kata-kata mama tadi. Pernah ndak kemenakan mencelik orang menggunting baju? Ajo. Orang gila atau orang waras? Iya, orang waras. Mama yakin kalau tukang jahit menggunting bahan kain untuk dijadikan baju, bukan menggunting baju nah sudah. Ya ndak? Batua juo, Mak. Bukan batua juo, tapi sabana batua. Nah, adapun kata-kata memasak nasi, membuat tapuang, membuka lapau sadonya kata-kata salah. Tapi dek sama-sama paham antara nama ngecek dan nama mendanga, apa yang salah menjadi batua. Umpama tadi orang sembayang di Musaji, dan batua adalah salat. Sebab sembayang artinya menyembah hyang, artinya dewa. Kau nak salat di Musaji, kau nak sembayang pakai kelenteng. Lah, paham ambo kini, Mak. Lah mengarati bana ambo kini tu. Kato-kato 1001
menyatukan jumlah nan sangat banyak. Yo. Padahal barangkali tidak sampai 10 kan bantu tu mak. Seribu satu masalah nak dipikirkan. Oleh sebab itu, tunggu dulu menilai Minang itu kuno, tidak relevan, batele-tele dan lain sebagainya sebelum dia pelajari bana bahasa Minang dan syarik dengan misteri dan teka-teki. Sabana malu ambo jadinya mak. Ambo tata ruang di batu ketek. Dek batu ketek mengkonya mana ruang, aku di batu gadang talan tuang namanya. Tapi kalau orang bijak, tidak mungkin tata ruang 2 kali di karikian nancako. Aku kata tata ruang juga di batu lain pula.